Yo, selamat datang di channel YouTube Pak D. Jangan sampai lupa kalian menekan tombol subscribe, kemudian menyalakan lonceng pemberitahuannya. Yo, ding. Oke, selamat pagi. Ini masih pagi ya, teman-teman. Ini saya perkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah salah satu teman lama saya ya. Dulu juga sering kita itu bahkan satu kamar dan berdekatan kamarnya. Dulu itu waktu kuliah ya, ini salah satu penghuni kos-kosan yang ada di tempat kuliah saya dulu. Ini salah satunya. Dan Mas ini, kalau Mas itu terlalu bagus, saya itu memanggilnya Mbah aja ya, karena itu sebutan akrab saya ke dia itu biasanya itu Mbah. Pun juga sebaliknya, orang ini kalau menyebut saya itu juga Mbah, piye Mbah. Nah, kayak gitu. Jadi sapaan-sapaan akrab, bukan begitu, Mbah? Jadi GG banget ya. Ini begini. Ini namanya Zuli Kristanto. Ini kalau kalian mencari nama Zuli Kristanto, mungkin di dalam tulisan bahasa Indonesia mungkin masih ada sedikit. Ya begitu ya. Kan selain menulis bahasa Jawa kan juga menulis bahasa Indonesia toh. Nah, bahasa Indonesia. Tetapi kalau misalnya teman-teman ini mau mencari di majalah-majalah bahasa Jawa, tulisannya Beyo Saabrek, bahkan sudah pernah memenangi apa Mbak kemarin Mbak yang di Malang itu, lomba keguritan. nah, terus di itu loh, yang dari mana itu, yayasan Katolik itu loh, Romo siapa itu, Karmel Yayasan Karmel 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Wis ya toh, kurang bagus gimana prestasinya dalam dunia penulisan di sastra Jawa. Nah, pada kali ini nanti kita akan membahas tentang plagiasi. Ya toh. Jenengan sebagai penulis, ya kan? Saya sebagai praktisi dunia pendidikan. Nah, bagaimanapun juga saya berjalannya juga dari seorang guru juga. Maka dari itu, kira-kira dari seorang penulis ini tentang plagiasi itu gimana sih? Ya, kalau plagiasi sendiri dalam dunia penulisan apa ya, ibarat pencurian karya kalau saya. Ibarat pencurian karya. Pernah punya pengalaman nggak tentang plagiasi itu seperti apa? Pernah kemarin sekitar tahun berapa ya, 2019 atau enggak 2020 itu saya dan beberapa teman di komunitas Bala Jawa mengadakan lomba menulis geguritan 3 provinsi. Nah, itu ada satu guritan yang diplagiasi hampir 50 peserta. Wakil lah. Dari 3 provinsi, kan sama dengan plagiasi berjamaah itu, Mas. Walaupun itu sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan ya. Itu satu guritan. Satu geguritan. 50 orang. Sekitar 50 orang. Gila. Nah, makanya itu penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena begini, Mbak. Plagiasi itu kan awal mulanya itu seharusnya itu bisa dicegah sih kalau menurut saya. Mencegahnya begini. Ini saya ngomong tentang di dunia pendidikan kita ya. Itu biasa terjadi ketika anak-anak itu mengerjakan tugas. Begitu ya. Mengerjakan tugas, kemudian disuruh katakan untuk mencari sebuah geguritan atau puisi atau cerpen atau cerkak misal seperti itu. Disuruh membuat. Nah, awal mula membuat ini tadi, ketika dia itu sudah tidak punya, sekarang kan murid itu maunya kan instan. Nggak mau mikir, artinya ada langsung ada, selesai kan gitu kan. Nah, dan itu sebenarnya bisa dicegah. Mencegahnya gimana? Harusnya dari bapak ibu guru itu harus bisa dilihat bener karyanya. Kemudian ini ada unsur checklistnya itu. Sekarang Google banyak dong, harusnya kan bisa kan. Nah, ketika itu sudah dimasukkan ke dalam situ, nah itu nampak harusnya ditegur. Mulai dari dini, dari pendidikan di sekolah inilah
sistem-sistem model-model tugas-tugas yang copy paste itu harusnya bisa. Tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Iya kan? Nah, itu yang menjadi permasalahan paling, menurut saya paling apa ya? Paling urgent itu di situ. Nah, awalnya saya tahu kalau gurita ini berhasil plagiasi itu ceritanya begini. Itu dan nggak salah penulisnya yang saya koreksi, kebetulan saya juri di situ. Oke, juri. Saya baca guritan, wah ini kok karya anak kelas 1 SMA sudah bagus. Pertama saya nilai, saya nominasikan ini sebagai salah satu kandidat juara. Oke. Pertama. Kemudian saya buka-buka lagi, ada guritan yang sama, tapi satu sekolah. Nah, dari situ saya awalnya merasa kalau ada guritan yang sama satu sekolah, wah ini paling contohnya Kemudian saya mulai sisihkan, lah semakin ngoreksi saya kok menemukan semakin banyak. Kemudian saya, apa iya sih iki lek hasil googling. Akhirnya judul guritan ini saya googling, ternyata di salah satu blog itu ada guritan itu. Judulnya sama? Judul semua sama. 50 orang itu sama? Sama. Oh, itu sudah berarti goblok berjamaah gitu loh. Lalu kan gini toh, kenapa saya mengatakan goblok berjamaah? Masalahnya begini, orang itu rodok cerdas sithik ngono po orek nek nyolong iku. Ini bukan mengajari kalian untuk apa ya, untuk mencuri, tapi begini kan. Kita itu niatnya mau mencuri kan, dalam arti bahasa halusnya ya rodok mengaku karya orang lain sebagai karya kita. Tapi mbok yo, iya kan? Rodok ono sing diowahi ta ya apa? Iki gae. Wis judule padha, isine padha, mung ganti jenenge tok iki gak kurang ajar ngene iki jenenge. Terus gimana? Terus gimana akhirnya? Terusnya kan gini, itu kalau tidak salah guritanya bertema cinta lingkungan kalau nggak salah. Itu dalam penulisan itu memang ada temanya. Oh, temanya memang cinta lingkungan. Oke. Saya googling guritan tentang cinta lingkungan. Nah, keluar guritan itu dan diplagiasi oleh sekitar 50 peserta. Wah, jangan parah lewes apa iku jenenge. Kalau sudah seperti itu ini kan berarti kan sudah darurat gitu loh. Di dunia pendidikan kita itu darurat. Artinya begini ya. Dari pihak pendidik atau dari pihak sekolah, dari pihak Bapak Ibu guru, ini tidak ada upaya pencegahan. Karena apa? Saya yakin tugas-tugas kayak membuat sebuah cerpen, guritan, saya yakin itu pasti tidak banyak yang mengkoreksi. Hingga akhirnya apa? Anak ini tingkatnya SMA tadi ya, masih sekolah ya atau SMA lah, SMP, SMA. Dunia pendidikan seusia SMP, SMK seperti ini paling rawan mas, gitu loh. Karena kenapa? Ya itu tadi, kalau ini dari pihak sekolah khususnya dari Bapak Ibu guru ini harus punya andil yang sangat besar. Nah maka dari itu ini penting banget. Harusnya apa? Dari tugas-tugas itu, satu dari tugas itu kita harus bisa mengawal. Yang kedua harus ada namanya pendidikan, ya harus ada yaitu penyuluhan kepada anak bahwasanya ketika kalian mengambil karya orang lain, kalau itu bukan untuk publikasi dan lain sebagainya, untuk tugas, ya sertakan dong penulisnya. Itu adalah salah satu kalau di dalam itu kredit poin ya dari saya ya. Atau namanya ya lebih jelasnya untuk menghargai penulis lah. Menghargai karya seorang penulis. Nulis itu susah nggak sih mas? Susah gampang sih mas. Susah ya? Susah. Makanya ketika karya orang lain itu diaku menjadi miliknya, ya penulisnya otomatis ya jengah. Cuma gini mbak, cara sampean itu ingin menulis sebuah karya itu perlu berapa waktu atau perlu waktunya atau durasinya itu berapa lama sih untuk membuat guguritan aja dulu lah? Ada beberapa langkah sih mas. Pertama, kadang kalau untuk membuat sebuah karya yang bagus, ada baiknya kita melakukan riset terlebih dahulu. Pertama riset, terus? Setelah riset kita endapkan dahulu, kemudian kita
coba kita apa ya, pilih bahasa yang Berarti ada pemilihan diksi ya di dalam situ ya. diksi. Nah, itu loh. Terus setelah itu ada apa lagi? Setelah itu baru dieksekusi. Baru dieksekusi, baru ditulis dan lain sebagainya, ada proses editing lagi kan? Karena ketika kita membuat tulisan itu tidak serta-merta itu langsung bisa jadi kayak gitu loh. Makanya ini plagiasi itu sangat meresahkan gitu loh. Jadi ini memang sudah lama ingin saya suarakan. Karena apa? Ya nggak gampang nulis itu. Ini contoh ini yang sudah jadi sastrawan ini di salah satu sastrawan yang bisa diperhitungkan sekarang dari kalangan muda. Karena saya sendiri dulu dengan teman-teman satu kos ini ada 4 itu yang jadi 2, yang satu ada di Ponorogo. Nggak tahu sekarang gimana nasibnya itu. Kalau saya melihat sih juga masih sering aktif menulis. Nah, sedangkan saya enggak. Karena apa? Menulis itu kalau tidak ada ide, buat saya nggak bisa. Karena harus ada apa dulu? Harus ada riset, ada pengalaman dulu. Itu baru bisa menulis. Dulu ketika saya masih aktif menulis, ketika ada ide, tulis, jadi pasti jadinya bagus. Tapi ketika hanya asal-asalan, dibaca pun juga, karyanya elek. Pernah nggak Mbah sampean iku nulis, ya kan? Terus aslinya iku welek terus gak sido mbok publikasikan atau tidak jadi dikirim ke majalah mana kayak gitu, atau mungkin dikirim tapi gagal? Sering Kan? sering. Itu buatnya gimana? Buatnya itu setengah hati aja atau itu memang full atau gimana? Kok nggak bisa terpublish? Sama yang terpublish ini bedanya gimana? Kalau saya bilang itu semacam terlalu memaksakan diri dan kurang riset yang mendalam sehingga jadinya ya asal-asalan. Itu loh. Makanya perlu kita itu menghargai karya orang lain. Jadi menulis itu tidak gampang. Karena apa? Perlu riset. Riset itu pun kalau tidak punya pengalaman kan nggak mungkin bisa ya. Walaupun itu semua ada sih cerita dari teman kayak gitu. Inspirasinya sampai tekan ndi? Bisa nulis wakai karya sing aku pernah membaca itu ada yang dari ceritanya romansa remaja, kemudian apakah itu dari pengalaman sendiri? Inspirasi bisa datang dari mana saja sih, Mas. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Yang pertama dari mana? Dari pengalaman pribadi, Dari pengalaman pribadi. Terus dari lingkungan sekitar, dari lingkungan sekitar, cerita teman, terus sumber-sumber pustaka, sumber pustaka. film, Berarti harus banyak-banyak membaca juga dong. banyak-banyak membaca. Penulis itu harus banyak membaca. Jadi biar tidak hanya asal-asalan. Contohnya ini tadi seperti teman saya seperti Mbak Zuli ini tadi kan karyanya banyak, yang hasil karyanya banyak ya, yang dikirimkan ke majalah banyak ya. Lumayan, juga lumayan, wakil, arek iki produktif banget ya. Nah, tetapi karya yang berhasil dipublikasikan oleh suatu majalah itu pun itu juga enggak sebanyak yang dikeluarkan toh. Karena ada unsur apa tadi? Memaksakan. Nah, itu. Mungkin cerita-cerita lah tentang tulisannya sampean yang pernah, ada enggak tulisannya sampean yang pernah diplagiasi oleh seseorang? Pernah sih. Apa Mas? Piye sampean cerita kok. Pernah diminta oleh, ya ada sih, Oke. Kita skip namanya. disuruh juri sebuah lomba penulisan. Nah, itu ada satu naskah ditulis oleh si A, si Noyo gitulah. si Noyo. Nah, itu dari awal sampai akhir plak tulisan saya. Terus yang suruh juri ya orang itu. Dan juri saya, Yang juri. karya saya sudah hasil juri sendiri. Terus ekspresimu gimana? Ekspresimu piye? Wah, ini kewanen. Karena juri ini, masa karyanya juri ini di plagiat? Enggak, pertanyaan saya siji. Kenal enggak sama orang itu? Enggak. Oh, enggak, untung. Itu apa? Maksudnya umum, kategori umum atau kategori pelajar? Umum. Oh, umum. Cerkak. Wah, iki wis angel ya. Jadi
kalau sudah seperti itu memang aduh wis kita ngomong plagiasi itu pokoknya wis ojo lah ya sak norek ya ceritane Mbak Zul iki mau itu wis udah cukup lah kita memberikan gambaran bahwasanya kita menulis sebuah tulisan itu satu karya saja itu memerlukan waktu yang lama ya kan ono proses apa itu tadi itu ada riset itu bisa dari pengalaman itu banyak sekali bisa dari diri sendiri bisa dari pengalaman orang lain asalkan kita tahu secara detail seluk-beluknya gimana kemudian perlu diendapkan dulu ini mau tak jadikan gimana ya kayak gitu apa dulu bikin puisi kayak cerita kalau alure dawa digawe cerkak lah iso sih Mas ya iso kalau misalnya mau dibuat sedemikian rupa cerita-cerita wayang itu bisa nggak ya dijadikan inspirasi membuat sebuah keguritan kayak gitu bisa ya nah jadi banyaklah inspirasi itu nek gak percaya tulisannya Mas Zuli itu wakeh iki aku gak dodolan lho ya mung wae nang kene ono regane wisan jadi buku-buku ini ya kan ini adalah salah satu karya kumpulan banyak sekali ini wacan bocah ini sudah namanya ini kecap nomor 1 ini salah satu hasil karyanya sudah jadi berupa buku kemudian ada lagi di buku-buku ini dia di Joyoboyo wakeh wis pokoknya ya Joyoboyo kemudian di majalah Panjebar Semangat juga ada terus yang di daerah Jawa Tengah itu apa Mas? Antologi puisi antologi puisi juga puisi Jawa aku lagi melu kae sih di dalamnya enggak sing aku melu itu apa itu yang 5 penulis yang kita mengirimkan 5 naskah itu loh apa ya aku lupa tuh nah itu kan juga pernah ada ya kan nah ini salah satu contoh-contoh karya ada nih ini ada Aldo pengen sinau keris ini wacan bocah jadi ini memang sangat jarang diminati sekarang maksudnya diminati itu penulisnya makanya ini bisa jadi ladang sebenarnya untuk menulis itu bisa jadi ladang sekali kayak gitu ya jadi pesannya untuk orang yang memplagiasi gimana Mbak? Saya minta pesannya dong untuk sebagai penulis ya toh pernah karyanya diaku-aku oleh orang nah sekarang mungkin ada pesan-pesan untuk ini untuk pendengar yang pembelajar lah untuk pendidik untuk para siswa gimana coba tolong hargailah jerih payah seorang penulis cara menghargainya gimana Mbak? jangan sampailah memplagiasi hasil kerja orang lain memplagiasi itu sama dengan mencuri karya sih. Betul. Saya setuju sekali. Sebenarnya kalau si orang yang diplagiat nggak terima, bisa dituntut lewat jalur hukum. Oh, iku angel iku rek. Lek wis jalur hukum ngono iku wis urusane akeh. Soalnya kan sebuah karya toh Mas. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Betul. Itu ada undang-undangnya, betul sekali. Itu sampean tahu krungu enggak Mas sing pasalah sing ning nggonane bahasa Indonesia itu, plagiat yang ada di bahasa Indonesia karya di bahasa Indonesia itu. Pernah mendengar itu enggak? Ya beberapa kali sering sih. Nah, pernah sekali. Kemarin saya di grup guru MGMB bahasa Indonesia itu juga pernah dikirimi itu. Jadi sudah dia itu ketika kalau tidak salah di sana itu sudah dijadikan pemenang. Gitu loh. Sudah dijadikan pemenang ternyata ada salah satu peserta kalau tidak salah itu dia guli-guli ternyata karyanya itu bukan karyanya dia. Karya kalau tidak salah seorang sastrawan Solo. Nah, jadi itu pokoknya parah rek. Kalau kita masih tugas itu mungkin Bapak Ibu guru ini makanya saya penting sekali untuk mengatakan bahwa stop plagiasi dari dunia pendidikan itu sebenarnya bisa. Gitu ya, Mbak ya? Mungkin. Iya, harus. Jadi makanya untuk menghargai karya itu dimulai dari dunia pendidikan dulu. Wis. Terima kasih atas perbincangan kita tentang dunia plagiasi. Semoga tidak ada lagi yang memplagiasi tulisan-tulisan para penulis karena ya itu tadilah tidak menghargai karena menulis itu prosesnya banyak sekali. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.